Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia Zahara PhD yang mana telah memberikan tugas ini. Dengan pemberian tugas ini, wawasan kami menjadi bertambah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu sebuah penelitian tentang gambaran pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah Denji di Desa Rehatuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar tahun 2020. Latar belakang penelitian, demam berdarah Denji atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Denji yang tergolong arthropod-borne virus, genus Flavirus dan famili Flaviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti. Munculnya penyakit DBD berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. DBD dapat menyerang semua kelompok umur, namun DBD masih merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak. DBD sering terjadi pada anak berusia kurang dari 15 tahun dengan tingkat serangan tertinggi dalam umur 5-9 tahun. Gejala khas DBD berupa perdarahan pada kulit atau tanda pendarahan lainnya seperti purpura, konjungtiva, epiktasis, ekimosis, mukosa, perdarahan gusi, hematemesis, dan melena. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat terdapat 110.921 kasus DBD di Indonesia pada Januari hingga 31 Oktober 2019. Angka ini meningkat cukup drastis dari 2018 dengan jumlah kasus berada pada angka 65.602 kasus. Peningkatan kasus DBD pada 2019 salah satunya disebabkan beberapa kabupaten atau kota di Indonesia mengalami KLB atau kejadian luar biasa. Di antaranya ada Manado, Kupang, dan Labuan Bajo. Secara rinci, kasus DBD tertinggi pada per 31 Oktober 2019 ditemukan di Provinsi Jawa Barat dengan total 19.240 kasus. Kemudian disusul dengan Jawa Timur 16.699 kasus, Jawa Tengah 8.501 kasus, dan Jakarta 8.408 kasus. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Rehatuha, yang mana pada tahun 2018 terdapat 8 orang yang menderita demam berdarah di Desa Rehatuha. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Demam Berdarah Denji di Desa Rehatuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah Denji di Desa Rehatuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah Denji di Desa Rehatuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan tujuan khususnya ada 3, karena ada 3 hal yang ditinjau dari penelitian ini, yaitu yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang penyakit demam berdarah Denji berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, berdasarkan tanda dan gejala. Dan yang ketiga, berdasarkan pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah ini. Kemudian ada tinjauan teoritis. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil kepercayaan, tahayul, atau penerangan yang keliru. Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan pengalaman yang didapat oleh setiap manusia. Masih banyak
definisi pengetahuan oleh para ahli. Namun di sini kita dapat melihat bahwa pengetahuan itu ada tingkatannya, yaitu ada hanya sekedar tahu, memahami, atau mengaplikasikannya dan menganalisis, serta mensintesisnya. Dan juga ada tingkat pengetahuan yang mampu dievaluasi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan itu ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu ada intelijensia, pendidikan, pengalaman, umur, tempat tinggal, dan pekerjaan, serta status sosial dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal dari pengetahuan itu ada faktor lingkungan, sosial budaya, informasi atau media massa. Nah, di sini saya juga membahas sedikit tentang teori penyebab demam berdarah. Demam berdarah itu sendiri disebabkan oleh virus Dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes. Sedangkan tanda dan gejala demam berdarah itu sangat random dan banyak. Di sini saya menyebutkan beberapa, seperti nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia, manifestasi pendarahan, leukemia, ruam kulit, dan sebagainya. Nah, untuk pencegahannya pun sudah sangat sering kita lihat, baik itu di secara penyuluhan atau baliho, banyak info-info yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Salah satunya yaitu pembersihan bak mandi sedikitnya 1 kali seminggu. Jangan pernah lupa untuk menutup penampungan air. Buanglah sampah pada tempatnya, atau jangan biarkan ada tempat-tempat untuk penampungan air. Kemudian, kerangka konsep penelitian dapat dilihat dalam bagan berikut ini, yaitu dalam penelitian ini pengetahuan masyarakat yang saya maksud itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, ada pengetahuan kenapa, bagaimana, sebab dari terjadinya demam berdarah. Kemudian, pengetahuan tanda dan gejala demam berdarah, dan pengetahuan masyarakat terkait pencegahan demam berdarah. Ketiga variabel itu yang saya tinjau dalam penelitian ini. Kemudian ada variabel penelitian, yaitu pengetahuan masyarakat tentang penyakit demam berdarah yang terdiri dari 3 hal tadi: penyebab, tanda dan gejala, serta pencegahannya. Nah, di sini ada definisi operasional, dapat kita lihat. Di sini ada 3 variabel masing-masing, dan dari ketiga variabel itu saya mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner. Instrumen penelitiannya yaitu kuesioner, alatnya. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Purposive sampling yaitu adalah teknik pengambilan sampel dan sumber dengan data tertentu. Nah, dalam penelitian ini, karena menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, nah saya punya kriteria untuk respondennya, yaitu kriterianya itu yang pertama, usia informan itu 25 sampai 40 tahun. Yang kedua, informan dalam keadaan sehat, penuh kesadaran, dan bisa diajak berkomunikasi. Yang ketiga, informannya bersedia diwawancarai sebagai partisipan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Desa Rehat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu peneliti yang memegang peranan penting sekaligus instrumen kunci yang terlibat dalam penelitian.
Kemudian instrumen bantu, yaitu instrumen yang mendukung, instrumen kunci dalam pengumpulan informasi. Nah, instrumen bantu dalam penelitian saya ini yaitu lembar kuesioner. Kemudian, cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara membagikan lembar kuesioner kepada responden mengenai pengetahuan masyarakat tentang penyakit demam berdarah yang telah dipilih sebagai sampel yang memuat variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian dengan frekuensi distribusi berdasarkan persentase dari masing-masing variabel. Data yang telah dianalisa kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Sekian presentasi dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.